Kalau solaitu fiil apa? Fiil madi ya, fiil madi. Domirnya apa? Domir ana ada tu solaitu. Saya sholat. Kenapa sholat? Karena pengen lihat orang. Oh enggak, saya imanan billahi karena saya beriman kepada Allah. Nah, karena Allahnya itu imanannya itulah disebut dengan maf'ul li ajli. Darabtu fi'il apa? Fi'il madi, domir ana ya. Tuh. Darabtul walada. Saya memukul anak laki-laki itu. Kenapa? Marah? Enggak, takdiban lahu untuk memberikan pelajaran kepadanya ya, berikan adab kepadanya, takdiban lahu. Kemudian zurtu dari kata zaro domir anak tuh jadi zurtu. Saya mengunjungi siapa? Aliyan. Kenapa? Hubban lahu karena cinta kepadanya gitu ya. Wa alamatuhu dan tanda-tandanya an yasluha wuqu'uhu jawaban liqauli. Biasanya posisinya itu jawaban untuk pertanyaan kenapa 5 ya. Misal masdar yang biasanya menjadi maf'ul li ajli itu biasanya hubban karena cinta, bughdon karena benci, ikroman karena memuliakan, ihtiraman menghormati, hayaan karena malu, syafaqatan karena rindu, takdiban sebagai pengajaran ya, beradab, imanan karena keimanan, husnan karena sedih, farhan karena gembira, rahmatan karena rahmat. Syukran sebagai rasa syukur, khaufan karena takut, hasadan karena benci. Nah, coba kemarin PR-nya kan udah dibagi. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya istirahat karena capek. Nah, saya istirahat karena capek. Begini nih, kan dulu. Siapa jadi gini? Kok bunyi? Ya, dicoba buatnya mau coba. Belum Ustazah, nanti dulu. Ya, Bumeni nomor 1. Huban. Ya huban. Yang saya istirahat karena capek. Capek. Oh ya. Ya Allah, ini belum dikerjain. Ya, udah dikerjain bareng-bareng aja. Istirahat apa bahasa Arabnya? Asrohtu ya. Asrohtu. Istaroha, istarohtu. Istarohtu. Karena apa? Liana capek. Capek itu ta'ban. Istarohtu ta'ban. Udah gitu aja ya. Istarohtu ta'ban. Iya. Saya beristirahat karena capek. Istarohtu ta'ban. Jangan kamu bersedekah karena riya. Coba Bu Hera. Jangan bersedekah. Makban. Lah. Apa Bu Hera, jangan bahasa Arabnya apa?
La ya. La. Jangan bersedekah. Tasaddaqo. La tasaddaq. Ya. La tasaddaq. Karena riaan. Oh, Ya. La tasaddaq riaan. Iya. La tasaddaq riaan. Mati tasodakon ya. Ya, kalau pakai la, Oh, kita iya, lihat tadi di ini halaman, perintah ya. bukan ya, di halaman halaman 29 coba buka. Lah. Bukan amril ya. La itu ada dua ya, la nahia sama la nafia. Kalau la nahia untuk melarang, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jangan makan riba, jangan mubazir, la ta'kulu riba, ya, la tusrifu, ya, jangan. Kalau nafiah tidak, mereka tidak mengerti la yash'urun. Bedanya di mana? Kalau la nahiyah itu menjazm, mata zimul mudhari, ya. Kalau Oh iya, fiilnya itu menjadi sukun, la tal'ab. Tapi kalau katanya nafia itu tidak menjazm, hanya biasa tambah la aja. La tal'abu, gak ada perbedaan, cuma tambah kata la, artinya tidak main. Saya tidak main, gitu ya. Itu la nafia dan la nahiyah. Nah, sekarang la tasaddaq, jangan bersedekah karena ria. La tasaddaq riyaan, kita aja ya, karena riaan. Nah, sekarang Bu Wati, saya lari karena takut. Lari apa Ustazah? Ya, ada kata misalnya fafirru ilallah, farro, ya, berlari. Jadi faro tu khaufan. Begitu, farartu khaufan. Khaufan ya. Misalnya Bu ini saya berdiri karena menghormati guru. Berdiri kan koma yakumu. Akumtu Jadi kumtu saja, jangan nggak pakai akom-akom. kumtu kumtu ihtiroman ustazan. Ya gitu, kumtu ihtiroman ustazan ya. Bu Hera Nurjana menangis karena sedih. Menangis apa? Menangis baka ya Biki. Baka ya, menangis baka. Bakaf, baka, menangis ya. Nah, kalau menurut Jana laki perempuan? Perempuan, Bu. Nah, berarti domirnya apa? Domirnya huwa ya. Huwa itu laki-laki, Bu. Kul huwallahu ahad. Afwan. Yang buat perempuan apa? Hia ya, buat perempuan hia. Berarti pakainya apa? Mau pakai fi'il mudhari atau fi'il amal atau fi'il madi misalnya. Bu Hera mau pakai fi'il apa? Kalau fi'il madi? Kalau fi'il madi gimana caranya? Coba dilihat kalau dhamir hia gimana caranya? Fi'il madi coba dilihat di halaman 18 gimana?
Yang mana yang dhamir hiya? Ya, yang katabta ya. Kalau ada ta, belakangnya ta itu menunjuk anta. Ingat-ingat Bu Hera, kalau kata ta singkatan dari anta, berarti punyanya anta. Anta itu apa artinya? Anta apa artinya anta? Kamu ya. Kamu, buat laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Berarti apa? Berarti pakai yang harusnya kalau ya itu belakangnya dikasih ta. Jadi bakat ya, di kayak katabat, khofat, jalasat gitu ya, gitu ya. Gitu ya. Nah, berarti bakat nurjana karena sedih. Sedih apa? Sedih. Huzan ya. Huznan. Huznan. Ya, Huznan. gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke halaman 58 ya. Tentang maf'ul fi. Coba dibaca Bu Hera, maf'ul fi. Al-maf'uli fi ya. Al-maf'ulu fihi wa yustama zorfan huwa ismun yuskaru libayani jamanil fi'il au makanihi mislu jahabatu yaumal ahadi. Ke samping ya. Iya, boleh. Sumtu yaumal khamisi. Kumtu amamal ustazi. Namal kalbu khalfal babi. Namal kalbu khalfal babi. Ya. Jadi namanya maf'ul fi itu adalah sama zorfan. Jadi maf'ul fi itu disebut juga dengan zorof ya. Zorof itu apa sih? Zorof itu ismun, sebuah kata yuzkaru yang disebutkan libayani untuk menjelaskan zamanil fi'il, waktu terjadinya sebuah pekerjaan, au makani atau tempatnya. Misalnya zahabtu yaumal ahad. Apa artinya? Zahabtu Saya telah yaumal pergi di hari Minggu. ya. Berarti yaumul ahadnya itu adalah menunjukkan Makan zorful zaman. zorof zaman ya. Sumtu yaumal khamis. Apa artinya? Saya puasa di hari Kamis. Kamis berarti zorful zaman. Kemudian kumtu amamal ustazi. Apa artinya? Saya berdiri di depan ustaz. Amamal. Amamal berarti Tempat zorful makan. Ya. Namal kalbu khalfal babi. Tidur, anjing itu tidur di depan pintu. Khalfa Ya. apa bukan? Khalfa bukan depan ya? Apa? Belakang. Belakang ya. Mama depan. Anjing tidur di belakang pintu ya. Sekarang kita akan belajar zorfuz zaman ya. Kata-kata yang menunjukkan waktu. Silakan dibaca Bu Nur Sanita halaman 58. Sobahan. Subuh ya. Waktu subuh. Wudwatun. Wukwatan. Wudwatan. Wudwatan. Ini apa ya? Oh, artinya. Wudwatan. Artinya apa nih? Pagi-pagi. Pagi-pagi. Oke. Bukrotan. Pagi juga. Masaan. Malam. Asilan. Asilan apa ya Bu ya?
Lailan juga ya. malam. Oh, subuh juga. Naharon siang. Yauman hari. Ya. Usbu'an seminggu ya. Apa? Usbu'an. Usbu'an seminggu. Syahron hari. Sanatan tahun. Aman Sama aman tahun juga. tahun. Kornan apa Mi? Kornan. Kornan ya. Waktu juga ya. Kurun Waktu ya. juga. Kornan. Abadan abadi ya selamanya. Jadi, Hinan Hinan selamanya juga. ketika ya. Oh, hinan ketika. Tarotan Tarotan tuh sering ya. Tarotan sering. Sabiqon. Sabiq apa ya Mi? Sabiq yang sudah berlalu ya. Oh, sabiqon yang sudah berlalu. Saatan waktu. Al-an 1 jam. Saatan sejam. Saatan 1 jam. Al-an sekarang. Qabla sebelum. Ba'da sesudah. Ya. Amsi kemarin. Anifan barusan. Oh, Anifan barusan. Ya. Coba diulangi Bu Hera. Nah, itu Bu, nggak kecatat-catat. Ya, coba aja dibaca jadi nanti bisa dicatat ulang. Sobahan. Saya nggak tahu ini sobahan apa ya. Pagi, subuh. Oh, subuh. Good watan juga pagi ya. Good watan pagi. Bukrotan apa Bu? Pagi banget. Oh, pagi sekali. Pagi sekali gitu ya. Ya, di antara pagi banget, mubakiran pagi benar, pakainya wasila. Masaan malam. Masaan sore Bu, kalau sore. Masaan itu kan zikir pagi petang kan pakainya amsa itu. Ya, bukan itu. Amsa itu amsaina berarti kami bersore hari. Masaan sore. Asilan malam. Lailan siang. Ya Bu. Malam juga. Oh, Lailan malam juga. Lailatul Qadri apa artinya Lailatul Qadri? Baik. Iya. Malam. Naharon hari ya. Naharon lawannya Lailan. Siang. Ya. Yauman apa? Yaumul Jum'ah, Yaumul Isnin, Yaumul Ahad, Yaumul Sabt. Berarti Yauman artinya hari Jumat. Yaum hari. Sekarang hari Rabu, Yaumul Arbi'ah. Yauman hari. Usbu'an minggu ya. 1 pekan. Oh, 1 pekan. Kalau 7 hari itu 1 pekan, 1 minggu namanya usbu'an. Usbu'u ruhi, pekan ruhiyah. Oh, Sahron hari. Syahrul Ramadan. Oh, Sahron. Sahron apa artinya? Sahron bulan ya? Iya. Bulan. Sanatan tahun. Tahun ya Bu? Sanatan tahun. Terus aman tahun juga. Ya. Bukan. Kornan waktu. Abadan abadi. Hinan ketika. Tarotan sering. Sabikon sudah berlalu. Saatan apa ya? Sejarah ya? Apa-apa? Sejam ya? Saatan sejam. Ya, betul ya, Bu? Iya, saatan. Saatan sejam. Al-ana sekarang. Qobla sebelum ya, Bu?
Iya, qobliyah, ba'diyah. Sebelum. Ba'da. Sebelum juga. Balikkan. Ba'diyah apa ba'diyah? Sholat ba'diyah. Sebelum. Ba'da sesudah ya. Hmm. Sesudah. Amsi. Kemarin. Anifan. Barusan. Ya, sekarang coba bikin kalimat ya dengan kata-kata yang belum ditahu tadi ya. Jangan sobahan deh. Misalnya yang belum baru ditahu tadi apa? Misalnya sabiqon atau anifan ya. Ya, bikin kalimat yang ada kata sabiqonnya. Berarti Bu Meni sabiqon, Bu Wati anifan, ya Bu Hera tarotan, ya tarotan, Bu Nursanita usbuan. Anifan apa artinya? Barusan. Barusan. Waktu selalu di belakang nggak Bu ya naroknya? Ya, bikin aja belakang. Saya apa tadi, Bu? Tarotan. Tarotan. Mm-mm. Sering ya, yang sering. Mm-mm. Coba Bu Wanti. Kan? Misalnya hamalat Fatimah to'ama usbu'an. Fatimah bawa makanan setiap pekan. Ya, jadi kalau usbuan itu seminggu ya. Oh, seminggu. Jadi misalnya Bakai itu di Paris usbuan. Oh, saya tinggal di Paris. Qadha itu Paris usbuan. Saya tinggal di Paris selama seminggu ya. Kalau Oh, gitu. setiap minggu pakai kulla Oh. usbu'in ya. Saya Fatihah malat Fatimah to'aman kulla usbu'in. Fatimah bawa makanan setiap pekan pakai kulla. Berarti sepekan sekali. Tapi kalau usbu'an itu 7 hari satu pekan ya. Oh, lamanya. Jadi Qadha Lamanya itu periode. gimana tadi? Qadha itu Paris usbu'an. Saya tinggal di Paris satu pekan. Qadha itu Paris usbu'an. Atau Qadha itu Bandung usbu'an. Ya, Qadha itu Bandung usbu'an gitu ya. Nah, siapa lagi? Silakan. Kalau zahab tuh anifan. Saya baru saja pergi. Zahab itu anifan. Ya, Iya. saya baru aja pergi. Nah, tapi biasanya zahaba ya. Dia baru aja pergi. Atau mungkin kalau ditelepon saya baru aja pergi ya.
Di mana Bu? Di rumah enggak? Zahabtu anifan. Baru aja pergi. Ya, silakan. Bu Meni, Bu Hera. Ana coba ya, Bu. Silakan. Ana tarotun ikro Quran. Gimana, Bu? Apa tuh? Ana. Saya sering membaca Al-Quran. Ya, jadi anak tarotun. Ya, di belakang, Bu. Kalau di bahasa Arab itu kata kerja duluan, baru penjelasan. Kata kerjanya apa? Membaca. Membaca bahasa Arabnya apa? Ikro. Ikro itu artinya bacalah ya. Qoro'a, membaca itu baca. Kalau saya jadi apa? Qoro'a. Iya, kalau bahasa Arabnya membaca qoro'a, kalau pakai domir ana untuk fi'il madhi kasih tu, qoro'tu ya. Qoro'tu. Qoro'tu Quran taro'ah. Tarotan ya. Qara'atul Qur'ana tarotan. Ya, bisa ya. Saya sering membaca Al-Qur'an ya. Silakan 2 menit. Saya bingung, sabikon kan yang sudah berlalu. Ini maksudnya gimana ya kata-katanya ya? Dari kata-katanya aja. Iya, misalnya festival Al-Mahjaniyun sudah berlalu gitu. Misalnya jadi bisa aja kan bulan Ramadan sudah berlalu. Gimana? Jadi misalnya berarti udah bukan sekarang masih ada nggak? Ya udah berlalu sabiqan misalnya al-manzil misalnya sara sabiqan misalnya. Pandemi telah berlalu, Bu. Iya. Pandemi telah pandemi berlalu. Amin. Jadi gitu. Pandemi telah berlalu berarti kan krisis ya atau apa ya, kalau di pandemi itu kan berarti wabah ya atau wabah. Kalau wabah sabikon gitu. Iya, wabah misalnya kalau bahasa Arab wabah misalnya ta'un ya. Ta'unu COVID sabiqan. Apa? Ta'unu? Atau juga bisa sabiqan itu maknanya kan kayak ya udah yang terdahulu ya dah. Masa susah sudah berlalu gimana tuh? Yang lebih dahulu, iya. Jadi al-imtihanu sabiqan, ujian sudah berlalu. At-ta'unu sabiqan. Bu Wanti tadi ini jadi dia at-ta'unu sabiqan. At-ta'un itu sebagai apa gitu, Mak? Mubtada. Ya, jadi misalnya at-ta'un, iya. Sabiqan jadi hal ya. Ada khobarnya bentuknya beda ya. Pakai zorof. Kan khobar itu bisa berbentuk zorof ya di halaman 42 bisa bentuknya zorof. Al-ustazu amamaka. Itu ya. Jadi kita buka lagi halaman 41 asalnya bahwa khobar itu terdiri dari mufrad sama ghairu mufrad ya. Nah, yang ghairu mufrad itu ada di halaman 42 yang di poin 4-nya az-zarfu ya, zorof. Jadi as-saburatu amamal auladi. Itu kan pakai zorofnya zorof makan ya. Kalau kita pakai zorof zaman al-bala'u atau at-ta'unu sabiqan. Nah, jadi khobarnya berbentuk khobar ghairu mufrad ya. Jadi at-ta'unu sabiqan gitu. Ya. Ya, oke ya. Sekarang yang zorful makan ya, yang menunjukkan tempat ya. Amama, coba dibaca Bu
Bu Wati boleh baca. Zorfu makan. Amama. Dulu. Tapi belum tahu. Baca aja Ustazah. Artinya belum paham. Qudama. Ya. Khalfa. Waro'a. Fauqa. Tahta. Yamina. Simala. Baina. Haula. Inda. Izaa. Ya, artinya ya. Di sini Amama itu di depan ya. Kudam sebenarnya terdepan juga ya, kudam. Kudam depan juga Ustazah. Terdepan karena dia dari kata kodama ya, kaki. Kudam. Hilfan. Yang sebenarnya kudam juga bisa bermakna yang udah kuno ya, atau kalau ini kan tempat ya, kalau tempat berarti di muka ya, di muka di depan, misalnya depan di muka masjid atau kudam. Khalfa di belakang, waro'a juga di belakang ya, fauqa di atas, tahta di bawah, yamin sebelah kanan, simal sebelah kiri, baina di antara, haula itu juga di antara atau di sekitar ya. Inda di sisi, izaa juga di sisi ya. Izaa. Izaa ya bisa juga di muka ya. Izaa itu lebih di muka, di hadapan. Izaa ya. Nah, sekarang coba bikin kalimat ya supaya saya yang coba buati yang izaa ya. Izaa. Bu Hera Indah. Ya, Bu Meni haula. Bu Nursanita baina. Coba ya Ustazah. Saya berdiri di sisi Aisyah. Berarti kuntu Aisyah izaa. Itu bukan Ustazah? Biasanya saya berdiri di depan Aisyah gitu ya. Oh. Apa tadi mau ngomong apa? Di sisi, di samping. Ya, sisi itu di samping kan? Sama kayak di samping bukan? Iya, di samping boleh. Tadi kalimatnya apa? Saya berdiri di sisi Aisyah. Jadi Ya, kuntu Aisyah izaa. Dibalik Bu. Izaa Aisyah. Oh, kuntu jaa Aisyah. Gimana? Ya, kuntu izaa Aisyah. Aisyah. Oh, berarti Aisyah di belakang ya. Saya Bu. Ya, silakan. Al-masjidu baina baiti wasu. Ya, masjid antara rumah saya dan pasar. Silakan. Saya ya. Ad-dubu haulal ghabati. Beruang ada di sekitar hutan. Beruang ada apa tadi? Haulal ghabati. Haulal ghabah di sekitar hutan ya. Boleh? Bagus, Bu Hera? Belum. Iya, bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesianya apa ya? Orang-orang yang beriman di sisi Allah mulia, bagaimana tuh ya? Iya, indallah al-mu'minuna indallahi
Al-mu'minuna indallahi. Al-mu'minuna. Al-mu'minuna indallahi ikraman. Ikroman apa akroman? Oh, Mukrimin misalnya. Al-mu'minuna, orang-orang beriman, indallahi, si Allah, mulia. Menjadi orang yang mulia. Mukrimin. Oh, mukrimin belakangnya. Iya, pakai jadi hal ya. gimana? Ulangi Bu, apa? Al-mu'minun Indallahi. indallahi. Ya udah, al-mu'minun orang mukmin di sisi Allah mulia kan, karena yang mulia. Berarti menjadi ya, isim fa'al. Jadi orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang mulia. Sama kayak misalnya kan indallahil muttaqin ya, di sisi Allah itu ada orang yang bertakwa ya. Mukromin ya, Bu? Ya, mukromin misalnya, mukromin orang-orang yang mulia. Ujungnya panna atau nu? Mukromina kalau itu ya, seperti muslimina. Nggak, kalau u itu hanya muslimu, apa nggak ada u belakangnya ya untuk yang untuk bentuknya maf'ul ya. Seperti muslimina, ada musliminu ya, mukminina ya, mukrimina, muttaqina. Ini bentuk seperti itu ya. Itu namanya zorful makan ya. Nah, sekarang kita tambah lagi tentang zorof ya. Zorof ini ada yang mutasorrifun di halaman 59, ada yang goyru mutasorrifun ya. Ada yang mutasorrifun artinya ma yusta'malu zorfan hina wa ghayra. Jadi dia bisa dipakai untuk menjelaskan waktu, bisa juga enggak. Misalnya, contohnya ya, yang menunjukkan waktu sumtu yaumal ahad. Saya puasa hari ahad. Sumtu yaumal ahad. Itu kan berarti menunjukkan waktu puasanya di hari ahad. Tapi bisa juga kata yaum itu enggak menunjukkan waktu. Misalnya, yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat itu hari yang berkah. Artinya dia ya kalimat aja, nggak menunjukkan penjelasan tentang harinya, bukan waktunya ya. Tapi ada yang nggak bisa diubah-ubah, cuman bermakna zorof aja. Ya, mala yasta'malu illa lizorfi awil jarri bimin ya. Atau dia bisa jadi majrur dengan min. Misalnya contohnya qabla. Qabla ya sebelum, udah nggak bisa dijadiin apa-apa lagi. Nah, terus dia juga bisa jadi jar min qabli ya. Min qabli ya, ba'da min ba'di, inda min indi ya. Nah, terus zorof bisa juga ada yang bisa berubah-ubah. Kalau bisa berubah-ubah namanya mu'rabun. Ya, ada kata mu'rabun halaman 59 itu artinya bisa berubah. Bisa harokatnya bisa yauman, bisa yaumin, bisa yaumun. Bisa lailan, bisa lailun, bisa lailin. Bisa syahron, bisa syahrun, bisa syahrin. Bisa sanatan, sanatun, sanatin. Bisa. Itu namanya mu'rabun. Tapi ada yang mabniyun. Kalau mabniyun enggak bisa berubah. Amsi enggak jadi amsu, enggak jadi amsa, amsi selama-lamanya. Ya. Iza enggak jadi izu, enggak jadi izi. Enggak ada. Iza aja. Itu namanya mabniyun. Haisu enggak menjadi haisa, enggak menjadi haisu aja selama-lamanya mabni. Al-ana nggak jadi al-anu, al-ani nggak ada, al-ana itu namanya mabniyun ya. Misal kalau kita terjemahkan Nur Hasanah tinggal di Jakarta 1 bulan. Coba Bu Meni, Nur Hasanah tinggal itu bisa pakai sakana, bisa makasa
Sakanat Nur Hasanah, Sakanat Nur Hasanah fi Jakarta Sahron. 1 bulan? Ya, di Jakarta Syahron. Ya, Bu Nur Sanita, saya akan pergi ke Bandung besok. Zahabtu ila Bandung. Kalau Besok. akan berarti pakai fiilnya mudhari. Jadi azhab ya. Azhabu ila Bandung. Godan. Salah. Apa ya? Lupa. Besok. Azhabu ila Bandung godan gitu. Godan. Iya. Gitu. Buati bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan Ramadanu ya, Ramadanu sahrun mubaraku. Ya, Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak ya, pakai mudhaf ilaih. Bulan berkah ya. Bu Hera, guru berdiri di hadapan murid. Ustaz ya. Kumtu ya. Kumtu ya, Bu. Untuk Kumtu ya, betul. Ustaz kumtu di hadapan apa tadi itu yang di catatannya? Di hadapan. Ya, di hadapan ya, biasa berarti di depan. Imam. Oh. Amama ya. Amama ya. Bisa amama, bisa kudama ya. Kumtu. Siapa? Gimana? Ustaz ya? Ustaz apa Ustaz? Ya, boleh. Ustaz kumtu. Kalau kumtu itu buat saya ya, kan ada tuh-nya ya. Kalau ustadz laki atau gurunya di situ, pakai domirnya apa? Domir anta ya. Ya, anta apa artinya? Kamu. Kira-kira guru itu kan guru kan berarti kata gantinya dia ya. Oh iya. Huwa ya. Huwa koma amamal talamids gitu ya. Huwa Amamat talamids ya. Huwa amama murid. Jadi gimana kalimatnya Ustaz? Ustaz huwa suaranya di mute, Bu. Koma. Guru jadi gimana tadi kalimatnya? Lang ya Bu nantinya. Bu, diimut Bu suaranya. Apa namanya? Gimana kan? Belum bisa. Belum bisa, maaf. Ya, tadi angkat telepon dulu. Jadi kan Ustaz berdiri. Ya, berarti kan pakai domir huwa, koma, ustazu, amamat talamids ya. Oh, ustaz. Iya. Kemudian berjalan yasiru ya. Itu ya. Berjalan. Bisa. Sarong. Yasirun wa qalis waro'al ustazi. Iya. Bagus. Kemudian udah ya, itu namanya maf'ul itu maf'ul fi atau zorof ya. Kalau Bu dalam nanya lupa Bu. Kalau ya. Besok tadi apa ya besok ya? Besok Godan, oke. Iya, jazakillah. Ya, oke ya.
Kemudian misal kalau dalam Al-Quran apa yang ada zorof? Contoh zorof yang paling gampang syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran itu zorof apa? Zorof zaman ya. Zorof zaman. Zorof makan misalnya contohnya apa? Zorof makan. Bil baiti ini apa? Surat apa tuh? Udah lupa. Makkah yang di antara tanda-tanda. Nah, itu termasuk Ustazah. Sebenarnya zorof tuh bahasa Indonesianya apa, Bu Wanti? Keterangan tempat dan keterangan waktu. Keterangan zorof tuh, keterangan. Zorof itu ada dua. Ada zorof zaman, keterangan waktu, ada zorof makan, keterangan tempat. Keterangan waktu kan bisa sesudah, sebelum tuh lihat aja, lihat yang di zorof zaman sama di zorof makan. Kalau abadan banyak ya, khalidina fiha abadan, berarti abadan zorof zaman ya, selama. Kok bacanya zorof yuk? Tulisannya kan zorfun ya. Ya, ya kan zorf kalau di zorf gitu kan. Kalau digabung zorfuz zaman. Orang bilangnya zorof ya seringnya. Ya karena kenapa? Zor, roknya sukun, fa-nya disukunin, zorf. Zorf. Nah, gitu. Orang pesantren bilangnya zorof makan, zorof zaman. Ya, jadi kita udah tahu zorof zaman, zorof makan maksudnya keterangan waktu sama keterangan tempat. Keterangan. Ya, keterangan apa? Karena nanti ada juga keterangan keadaan namanya hal. Iya, kalau zorof itu ada dua, zorof zaman atau makan, keterangan waktu atau keterangan tempat ya. Tadi yang zorof hal itu nanti nggak ada zorof hal, nanti ada hal aja halaman 50. Kayak qad aflahal mu'minun kali ya, orang-orang beriman itu. Enggak ya. Hal itu nanti di halaman 62 ada hal itu, misalnya apa? Itu seperti Ja'a Muhammadun rakiban. Muhammad datang sambil mengendarai. Jadi menunjukkan keadaan. Rakiban. Jadi nggak pakai sayaro, nggak pakai mobil. Rakiban doang. Kalau pakai mobil bisa ya roti itu biasanya level awal. Cara belajar level awal. Bisa ya roti. Ja'a Muhammadun bisa ya roti. Iya. Nanti kalau udah levelnya dan naik lagi, rakiban. Oh, dengan pakai bentuknya hal. Dia jadi hal belum ya? Bu berarti baru dua ya, Bu? Zorof. Jadi Bu Wanti baru dua ya, zorof zaman. Zorof hanya ada dua. Zorof hanya ada dua. Zorof nanti, kalau ini semuanya yang kita pelajari ini rangkuman dari halaman 53, yaitu yang harokatnya mansub. Jadi mulai dari halaman 53 sampai nanti halaman 60, 75 itu semua mansub. Mansub itu apa? Mansub itu tergantung, kalau tunggal berarti harokatnya fathah ya. Jadi nggak ada yang kalau dia jamak bisa pakai ya. Makanya di sini misalnya tadi kemarin kita belajar tentang maf'ul mutlak itu kan dorbatan, nggak ada dorbatin karena semuanya ini rangkuman dari mansub. Mansub itu kalau yang tunggal semuanya harokatnya fathah. Misalnya kita zorof tadi, kita belajar tentang zorof. Ketika kita belajar tentang zorof itu nggak ada masakin. Nah, ada semuanya harokatnya fathatain atau fathah. Syahran, mansub sebenarnya. Istilahnya mansub, qobla. Jadi nanti kalau dia menunjukkan keterangan. Beda kalau dia menunjukkan jadi mubtada. Misalnya, al-lailu mudhi'un. Malam itu bercahaya. Al-lailu. Tapi kalau saya pergi malam hari, ya, zahabtu lailan, enggak zahabtu lailun, enggak lailan. Jadi maksudnya dengan ada harokatnya kita bisa tahu, oh dia menunjukkan keterangan waktu.
waktu ya. Misalnya kalau siang itu panas banget, an-naharu harun ya. Siang itu sangat panas. Tapi kalau saya kembalinya siang hari, roja'tu naharon gitu. Jadi harokatnya fathatain. Oh iya ya. Gitu itu menunjukkan di situnya ya. Jadi yang kita pelajari dari halaman 53 nanti sampai 75 itu mau mempelajari harokat akhir. Harokat akhirnya ini mansub semua. Jadi kalau yang marfu biasanya kan untuk awal yang itu apa? Yang sekarang kalau yang mufrad itu a. Jadi objek ya. Kayak gitu ya. Sampai di sini silakan ditutup Bu Meni. Iya, nastatim liqa'ana fi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cuma nasamir doa kafaratul masjid subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini lagi ngulang-ngulang nih Bu Anti nih. Ya. Gak apa-apa, insya Allah kita akan ulang, kita akan ketemu lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya, udah ketemu lagi ya, insya Allah. Yakin.